Namo Buddhaya, Rahayu saking dumadi, wis ngrebeda nirting sambikala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan atas kelancaran rezekinya barokah bagi para subscriber channel Katurangan Alam, dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe-nya. Siapa tahu Anda mendapatkan suatu wawasan atau pengetahuan tentang ilmu spiritual dan budaya Nusantara, khususnya kebudayaan Jawa. Pada kesempatan kali ini saya akan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena setelah uploadnya video ini berarti besok kita sudah Idul Fitri. Itu saya mendahului untuk mengucapkan minal aidin wal faizin. Pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang zakat, satu hal yang wajib dikeluarkan di akhir bulan Ramadan, di mana zakat fitrah merupakan hal yang wajib dilakukan setiap musim menutup bulan Ramadan. Hal ini berlaku bagi seluruh umat Islam yang melalui Ramadan dan Syawal, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan anak bayi yang baru lahir. Satu hal yang tidak boleh terlewat dalam menunaikan zakat fitrah adalah niat. Hal ini mengingat niat merupakan pembeda dan menjadi salah satu penentu sah tidaknya ibadah termasuk zakat fitrah. Oleh karena itu, niat zakat fitrah ini penting diperhatikan dan membacanya sesuai peruntukannya, baik bagi diri sendiri, istri, anak, maupun mereka yang mewakili orang lain. Zakat adalah pemberian searah dari orang yang wajib kepada orang yang hak. Tak ada pula syarat si penerima memberi suatu manfaat pada si pemberi atau atas dasar apa yang terima itu. Karena itu, niat dalam zakat fitrah adalah wajib, sementara ijab kabulnya tidak. Perlu diperhatikan bahwa tempat niat itu di hati, sehingga tidak cukup hanya dilafalkan, tapi juga ditegaskan di dalam hatinya. Meskipun demikian, melafalkannya talafut dianjurkan guna membantu seseorang untuk menegaskan niat tersebut. Talafut menurutnya berguna dalam memantapkan itikat, karena ini terekspresi dalam wujud yang konkret, yaitu bacaan dan lafal. Jadi bacaan niat zakat itu digunakan dalam memantapkan itikat kita. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim sebagai santunan terhadap fakir dan miskin, serta sebagai penambal kekurangan dalam ibadah bulan suci Ramadan, sebagaimana sujud sahwi menambal kekurangan dalam sholat. Zakat fitrah disyariatkan
bersamaan dengan disyariatkannya pula puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, balik dan belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa dia hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan munah atau biaya hidup, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang yang ditanggung nafkahnya pada hari raya Idul Fitri dan malamnya sehari semalam. Zakat fitrah boleh dikeluarkan mulai awal Ramadan sampai menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Terkait zakat fitrah, biasanya ada dua pertanyaan yang sering muncul di masyarakat, yaitu berapakah kadar atau besaran zakat fitrah, atau bolehkah zakat fitrah itu dalam bentuk uang. Di sini dari tutut diketahui, yaitu dari sumber satu fakta ulama sepakat bahwa kadar zakat fitrah adalah 1 sya', sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Ibnu Umar, di mana dalam riwayat itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sya' kurma atau 1 sya' gandum atas hamba saya, orang merdeka laki-laki maupun perempuan, anak kecil atau dewasa dari orang-orang Islam, dan beliau menyuruh menunaikannya sebelum orang-orang keluar untuk sholat hari raya. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menghitung 1 sya'. Pertama, Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan bahwa 1 sya' adalah 8 rid Irak, di mana 8 rid Irak sama dengan 3,8 kg. Dengan demikian, kadar zakat fitrah menurut kelompok ini adalah 3,8 kg. Mereka beralasan bahwa Umar radhiyallahu anhu mengkonversikan 1 sya' dengan 8 rid. Di samping itu, mereka juga berpendapat pada hadis riwayat Jabir, di mana hadis ini mengungkapkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan 1 mud atau air, yaitu 2 rid, dan mandi dengan 1 sya' yaitu 8 rid. Menurut hadis riwayat Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil juz 5 halaman 1673, hadis tersebut secara tegas menerangkan bahwa 1 sya' adalah 8 rid Irak. Karenanya hadis tersebut menjadi dalil yang kuat atas pendapat kelompok ini. Untuk pendapat yang kedua, yaitu pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, di mana beliau berpendapat bahwa 1 sya' setara dengan 5/4 rid Irak. 5/4 rid Irak setara dengan 2176 gram atau 2,2 kg. Dengan demikian, kadar zakat fitrah menurut kelompok ini adalah 2,2 kg. Mereka beralasan bahwa ukuran ini merupakan ukuran syaw penduduk Madinah. Masyarakat Madinah mendapatkan ukuran dimaksud dari para leluhurnya yang berinteraksi langsung dengan Rasulullah SAW, sehingga persaksian mereka merupakan bukti kuat akan kebenaran pendapat ini.
di mana Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailu Atur juz 4 halaman 184, di mana beliau berkata, saya bertanya kepada Imam Malik bin Anas, bapak dari Abdullah, berapakah kadar syaunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab 5/3 hari Irak. Hal ini dapat dilihat dalam Muhammad Abdullah Fattah al-Bahawi, yaitu tentang zakat al-fitrah wa atsaruha at-ijtimaiyah halaman 34-35, di mana disitu disebutkan bahwa satu syaw merupakan ukuran takaran bukan timbangan. Karenanya maka ukuran ini sulit untuk dikonversikan ke dalam ukuran berat, sebab nilai berat satu syaw itu berbeda-beda tergantung berat jenis benda yang ditakar. Satu syaw tepung memiliki berat yang tidak sama dengan berat satu syaw beras. Karenanya sebagian besar sebagai bentuk hati-hati dalam beribadah, para ulama menyarankan akan mengeluarkan zakat fitrah sejumlah 2,5 sampai 3 kilogram. Itulah sedikit penjelasan kami tentang zakat fitrah. Apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Itu bagi kalian yang sudah menyimak sampai habis video ini, dapat memberikan saran dan kritik yang membangun untuk kedepannya. Mungkin saya bisa menjadi lebih baik dalam menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, silahkan membagikannya ke komunitas-komunitas Anda, dan saya harapkan apa yang sampaikan bisa menjadi amal jariah bersama kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kali sira kedha nir ing sambikala suksma. Kelak kita berjumpa di surga abadi, akan ku ceritakan betapa sakitnya aku ketika kau tak